Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan, dan kita juga bersyukur atas segala ujian yang Allah berikan. Hakikatnya orang beriman memahami bahwa syukur dengan sabar adalah kendaraan yang menuju Allah. Kalau dia bersyukur di saat bahagia, senang, banyak rezeki, harta, badan sehat, maka Allah berikan dia pahala, jaza, balasan di sisinya. Ketika Allah berikan dia ujian, kemudian dia bersabar, dia pun akan juga mendapatkan jaza, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa hidup di dunia ini bukan hanya pergi pagi pulang petang, yang jualan dia jualan, yang ke sawah ya ke sawah, yang ke kantor ya ke kantor, lalu tiba-tiba kematian datang kepada dirinya. Hidup untuk beribadah. Bagaimana semua hidup kita itu per detiknya, per menitnya, jam harinya bernilai ibadah di sisi Allah. Tapi jamaah sekalian, tidak bisa kita mengingkari bahwa kadang-kadang dalam beribadah kita ada semangat, ada tidak semangatnya. Ada di mana kita betul-betul luar biasa untuk beribadah, penuh dengan kesemangatan, tapi ada waktu di mana kemalasan pun datang. Malas dalam beribadah ini disebut dengan futur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kondisi seseorang ketika begitu-begitu terus itu mustahil. Apapun kondisinya. Rutin setiap hari sholat tahajud itu juga berat. Tidak mungkin begitu-begitu terus. Makan juga begitu. Ayam terus sudah juga kuat. Sekali-sekali teri itu enak juga, gitu kan. Jadi ada satu kalimat dawamul hal minal muhal. Kondisi seseorang begitu-begitu terus itu mustahil. Ada waktu di mana bergeser, ada waktu semangat, ada waktu kendor. Dalam beribadah juga demikian. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah, wa man kana fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kana ghaira dzalika faqad halak." Kata Nabi, setiap amal ada waktu di mana kondisi kita semangat beribadah. Ketika semangat, tapi ada waktu nanti di mana turun semangat beribadah. Mungkin Bapak Ibu pada siang ini ada dua kondisi. Ada yang lagi semangat, ada yang lagi malas, ada yang lagi kendor, futur, gitu kan. Kata Rasulullah, siapa yang di saat kendor semangatnya tetap berada di atas sunnahku, maka dia bahagia, selamat. Tapi kalau enggak, maka dia celaka. Bagaimana maksud hadis ini? Maksud dari hadis tentang ketika ketika kendor semangatnya di atas sunnahku, maka dia selamat. Maknanya, sekendor-kendor semangat kita, semalas-malas kita beribadah, hanya perkara-perkara sunnah yang kita tinggalkan. Jangan sampai perkara wajib. Kalau sempat pula turun semangat, subuh pun tinggal, zuhur pun tinggal. Nah, ini celaka ini. Karena perkara wajib pun sempat jebol, ya kan? Sempat dia meninggalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan, masalah turun semangat beribadah, kadang semangat, kadang tidak. Ini bukan hanya ditimpa untuk generasi kita. Para sahabat juga merasakan. Sebagaimana dalam itu hadis, Hanzalah datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kami dekat dengan Anda, kami semangat beribadah. Tapi kalau dah pulang ke rumah, mulai malas. Nampak sawah ladang, mulai cinta dunia itu muncul," gitu kan. Akhirnya semangat beribadah pun kendor. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi," demi jiwaku yang berada di tangannya. In law tadumuna ala ma takuna indi wa fi dzikri la sahafatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalian tetap beribadah stabil terus, sebagaimana ketika kalian dekat denganku selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat niscaya akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Pernahkah Bapak Ibu tiba-tiba datang malaikat nyalam? Tidak ada kan? Tidak ada, ya. Ini menandakan bahwa kita ini kadang semangat, kadang enggak semangat.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Nabi, walakin ya Hanzalah sa'atan, sejenak saja. Ketika kendor semangat jangan lama-lama. Ini patah semangat sampai 6 bulan. Patah semangat beribadah sampai 2 tahun. Tak boleh. Semangat turun sedikit, nanti semangat lagi, turun semangat agak 2 hari, nanti naik lagi sebulan, turun lagi 2 hari, naik lagi sebulan. Begitu, jangan semangatnya 2 hari, kendornya 2 bulan. Nah ini kan yang lebih sering nggak semangatnya daripada semangatnya kan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa kata para ulama ada 2 kaidah masalah futur dalam kendor semangat ketika beribadah. Pertama, Nabi sudah mengatakan setiap anak Adam salah dan sebaik-baik kesalahan bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam salah dan sebaik-baik kesalahan yaitu bertaubat dia kepada Allah. Satu. Yang kedua, hati. Hati kita ini mudah berubah-ubah. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut qalbu itu karena dia mudah berubah-ubah. Kadang 7:30 kita semangat, 7:30 kendor semangat. Rasa suka, benci juga begitu. Kadang 7:30 kita suka, 8:30 benci aja gitu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, jangan pernah percaya dengan hati. Maka diantara kata para ulama, cara biar futur kendor semangat beribadah ini bisa kita kurangi. Yang pertama diantara ada beberapa tips kata ulama, hendaknya kita beramal sesuai kemampuan. Kata Nabi SAW, ya Yuhannas, alaikum minal a'mal matutikun. Wahai manusia, hendaknya kalian beramal semampu kalian. Fa innallah la yamal hatta tamal. Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal sedikit tapi konsisten. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita beramal ini terlampau semangat, sementara keimanan kita masih lemah, itu di tengah jalan patah dia. Ibarat perumpamaannya ibarat pohon, yang mana ada pohon, dia baru tumbuh, akarnya belum kuat ke bumi ya kan. Tapi rantingnya kemana-mana, buahnya besar-besar, itu patah itu nanti, ya enggak? Berbeda dengan pohonnya yang sudah mengakar, lalu ketika nanti pohon rantingnya, daunnya, dahannya, buahnya banyak, dia kuat. Nah kita ini ada orang, dia baru semangat hijrah 2 minggu baru kan, tiba-tiba tahajud 4 jam. Wah ini nanti libur nih 4 bulan nih, ya kan? Baru langsung pengajian sehari 5 kali, di rumah dia tiap hari buat pengajian. Nah itu libur 2 tahun lagi nih. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena keimanannya masih lemah. Langsung dibebani dengan amalan-amalan yang banyak, maka dia akan bosan dan tumbang. Dan kadang baliknya susah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini berbeda dengan beberapa orang yang memang mereka sudah kokoh, seperti sahabat namanya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini dikisahkan beliau waktu itu kondisi perang. Waktu itu malam sholat tahajud dia. Dalam sholatnya tahajud dia membaca surat Al-Kahfi. Sholat tahajud Al-Kahfi selesai 110 ayat. Bapak Ibu mungkin sudah rutin baca setiap hari Jumat atau malam Jumat ya kan. Kata Nabi, siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan terangi di antara 2 Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, Allah alam min nur ma baina jum'atain. Ketika lagi sholat tahajud, tiba-tiba musuh memanah dia, kena 1 panah, gitu. Tapi sholat lanjut sampai 3 panah. Akhirnya sampailah selesai dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat yang lain bertanya, wahai Abbad bin Bishr, kenapa anda tidak batalkan sholat? Sementara musuh sudah memanah anda sampai 3 panah. Waktu itu kata dia apa? Saya menikmati sholat dan ingin sekali saya menamatkan bacaan saya, yaitu surah Al-Kahfi dalam sholat tahajud malam ini. Jadi saking kuatnya iman, rasa itu tidak ada. Nah ini enggak susah di kita ya enggak? Kita Bapak Ibu zaman dulu beda sama sekarang ya enggak? Zaman dulu enggak ada karpet-karpet tenggelam kaki kita kayak begini nih. Ya kan? Suasana panas di padang pasir, kalau panas-panas sekali, dingin-dingin kali, khusyuk mereka. Kita udah dibuatkan ini, kadang sebagian masjid di tempat-tempat panas dikasih AC, ditambah lagi ini, kadang subuh pakai lontong, enggak juga khusyuk. Baru panjang imam sedikit, ini mesti panjang kali imam, apa ini, gitu-gitu kan. Baru terdengar suara ada terganggu. Aman nyaman, tidak ada yang mengganggu. Yang diingat sama dia kunci Honda. Nah, itulah ini kan. Tidak ada khususnya. Susah sekarang ini.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemewahan-kemewahan kita ini bukan berarti kemudahan-kemudahan, kenyamanan-kenyamanan, bukan berarti kita lebih khusyuk daripada para sahabat yang serba dengan kekurangan dunia. Maka Bapak Ibu jamaah ini berbeda nih, beda problem ini ya. Dia sampai 3 kali panah pun sholat tak batal karena imannya sudah kokoh. Beda dengan kita. Maka kata para ulama merujuk kepada hadis ini, cara mengurangi futur yaitu turun semangat malas beribadah ini salah satunya beramal sesuai dengan kadar kemampuan, jangan lebih-lebih. Biarlah sedikit tapi rutin. Misalnya sholat tahajud nih ya, Bapak Ibu sholat tahajud 2 rakaat tahajud 1 witir, rutin aja agak-agak 2 bulan. Nanti udah agak mantap baru 4 witir tetap 1 aja. Nanti udah agak mantap lagi 6 witir tetap 1. Tapi kalau mau langsung, oh saya apa Ustaz, 8 rakaat 3 witir 2 juz. Wah, ini saya khawatir ini. Tapi jangan-jangan habis itu tidak ada sholat-sholat kecil lagi, nggak ada sholat tahajud, jangan-jangan sholat subuh pun tinggal sama dia. Nah, ini kenapa? Karena nggak seimbang, semangat terlampau tinggi tapi keimanannya masih lemah kadarnya. Ini penting. Ini yang pertama kata ulama, bagaimana cara biar kita bisa menghilangkan kefuturan atau menanggulangi kefuturan kita. Yang kedua, memilih teman yang benar. Kawan tuh harus yang betul-betul kawan dekat tuh yang baik orangnya. Kalau kawan nggak baik nggak bisa. Makanya ada satu kalimat as-sahib sahibun. Kawan itu menarik. Kalau Bapak sudah bisa berhenti merokok, jangan berkawan sama kawan yang berhenti merokok, nanti merokok lagi. Kalau Bapak sudah bisa berjamaah ke masjid, jangan berkawan sama kawan yang nggak pernah ke masjid, nanti nggak ke masjid lagi. Kalau bisa dan harus bahkan wajib, kalau kita punya kawan tuh kawan yang rutin ke masjid, kawan yang mengingatkan kepada akhirat, kawan yang mengajak kita semangat untuk ngaji, belajar agama, kawan yang mengingatkan untuk ibadah. Nah, ini penting. Karena kalau kawan kita lagi semangat, kita yang kendor, nanti dia ingatkan kita. Kalau kita yang semangat, dia yang kendor, dia yang mengingatkan kita. Makanya watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita hari ini. Nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam, kawan yang soleh. Kawan yang soleh. Kawan ini 2, satu kawan untuk disapa-sapa di tepi jalan, yo sehat ya lah gili. Kalau enggak nanti enak pula gitu kan. Kawan yang disapa-sapa aja. Yang kedua kawan duduk, kawan ngobrol gitu. Tapi kalau ternyata yang kawan ngobrol ini nggak baik, jangan dekat-dekat. Tapi kalau rasanya kita udah kuat, udah mantap, antivirus udah oke, niat mendakwahi dia, itu boleh. Cuman berapa banyak orang awalnya mau mendakwahi, justru dia yang didakwahi balik. Akhirnya balik lagi ke jahiliyah. Nah, ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.